Guys, kalau kalian belum subscribe channel ini, tandanya kalian belum support aku sepenuhnya. Yuk subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Hayu! Tapi ada kakak kelas yang WA aku, katanya si kakak kelas tersebut itu juga jadian sama si cowok. Cowoknya ini sumpah fuckboy. Hi everyone, back again on my channel. Jadi hari ini sebenarnya aku mau bikin curhatan tentang adik kelas aku sih. Ini kayak bukan pembulian, tapi ini soal kayak dia lagi ada miss sama kakak kelas dia. Lagi ada masalah sama kelas dia, dan ini masalahnya kata dia udah lama. Jadi yang merasa kalau kalian lagi nonton ini itu bukan anda, itu bukan anda. Jadi nggak usah merasa ya, langsung aja. Jadi di sini gue cerita dulu mulai pertamanya itu jadi ini. Mulai pertama ya guys, jadi kok agak nggak apa ya, nggak kelihatan ini, kelihatan kepalanya ini masa, janganlah guys. Jadi ada yang kayak gak suka sama nih anak. Nah, ini anak tuh ada adik kelas aku. Waktu dia masuk sekolah, waktu pertama awal-awal lah ya, kan ya namanya kalau lagi awal masuk pertama sekolah itu kayak gimana gitu ya, apalagi kalau ketemu kakak kelas pasti oh iya kak, gitu-gitu kan. Kalian pasti bakalan ngerasa kayak gitu tau. Terus dia ada masalah dong sama kakak kelas. Itu dia tuh udah kenal mungkin sama si B, dan si B ini cowok, si A ini perempuannya yang lagi suka sama si B. Tapi di situ itu ada lagi yang suka, tapi dia belum kenal. Waktu itu dia masih baru masuk pertama sekolah, itu dia belum kenal sama si kakak kelas ini. Nah, kakak kelas ini tiba-tiba suka sama si B. Si B ini cowok ya, si A itu perempuan, oke? Jadi kita mulai ceritanya aja deh, langsung aja, nggak usah banyak bacot. Oke guys, siapkan kalian, dan ini jangan dibully karena ini juga buat pelajaran untuk kita semua. Jadi sebenarnya ini tuh privasi banget karena dianya nggak mau namanya tuh disebutin. Jadi di sini aku sebutnya A sama si B dan sama si kakak kelas tersebut. Sebenarnya tadi dia tuh nggak mau cerita awal-awal, nggak mau cerita. Nah, setelah aku rayu, nggak apa-apa lah, ini pasti aman kok, pasti nggak bakalan tahu dan nggak bakalan aku sebutin namanya di kontenku nanti. Nah, tapi dia tuh bilang ke aku masih gak yakin, dia untuk cerita tuh masih gak yakin. Di kelas begini, dia kan pakai bahasa Jawa ya guys. Jadi gini, si A itu gak mau cerita, terus dia tuh gini, gak wes mbak, malu, terus kapan aja mbak, selalu gini, gak apa-apa cerita, pasti ini aman. Kalau dibully di kelas sih nggak pernah. Jadi dia waktu masuk itu nggak pernah dibully di kelas sampai sekarang tuh kan lagi libur lagi ya, karena ada COVID-19 atau disebut juga dengan corona. Jadi bukan libur tapi belajar di rumah. Terus aku akhirnya mancing dia, terus suruh dia curhat karena kan juga kepo sama ronta-ronta. Oke, balik lagi. Ya, dulu ada masalah sama kakak kelas, terus aku dijelek-jelekin di depan semua orang. Faktanya diputar balik. Hah? Biasa. Terus gue langsung nanya sama dia, itu di mana? Kamu tuh posisinya di mana waktu itu? Di sekolah. Oh, jadi dia dimalu-maluin di sekolah di depan orang banyak, di depan teman-temannya mungkin. Masa baru masuk aku kayak gini sih? Oh iya, kok gue gak tahu. Dan dia kakak kelas ya. Iya, namanya tuh kayak kelas yang bodo amat, yang gak peduli gitu. Di kelasku enggak, tapi janji ya jangan bilang orangnya. Oke, di sini gue gak bilang, cuman gue bacain aja buat kalian. Nah, ini tuh
Ingat ya, ini inget-inget lagi, ini udah masa lalu, udah lama, ini kejadian udah lama. Jadi kalau kalian nonton ini itu bukan Anda, oke? Jadi ceritanya semua itu nggak tahu cerita aslinya, cuma tahu dari omongan-omongan orang, dan akhirnya sampai sekarang namaku tercemar jelek di sekolah. Berarti ini udah banyak yang tahu dong kalau kakak kelas ini melabrak si A. Kok gue gak tahu ya? Terus gue nanya, itu waktu pertama masuk juga langsung dilabrak dadakan gitu. Terus dia jawab, iya waktu pertama masuk mbak, aku udah ada masalah sama kakak kelas, cuman gara-gara cowok. Jadi di sini tuh cuman gara-gara cowok, jadi di sini tuh cuman gara-gara cowok sampai dilabrak sama kakak kelas. Itu pertama. Ya, kayak mulai dibaca ya, ini mulai serius, ini mulai panjang. Jadi kan dulu aku suka sama si B itu diinget-inget, si B itu cowok. Terus aku deket sama dia. Nah, aku kan gak tahu kalau kakak kelas juga suka sama si B. Soalnya kakak kelas kalau WA aku selalu ngasih semangat deket sama si B. Oh, jadi ceritanya itu mungkin baru pertama masuk, bukan waktu pertama-tamanya ya, mungkin udah lewat 2 minggu, terus 1 minggu atau 3 minggu, 1 bulanan. Terus dari mana tadi? Nah. Oh, jadi waktu dia deket itu kakak kelasnya tahu kalau si A ini lagi deket si B, tuh kakak kelasnya sebenarnya tahu. Malah si kakak kelas ini ngedukung si A dan si B itu untuk dekat, saling dekat. Soalnya kakak kelas kalau WA aku selalu ngasih semangat tadi ya sama si B. Terus itu si kakak kelas juga pernah bilang si B itu adiknya. Ya Allah, ini kakak kelas semua ya yang ditampol lah, nggak ada. Jadi gini, waktu dia deket itu si kakak kelasnya ini nyempetin, kayak si kakak kelasnya ini nge-support dia, istilahnya tuh kayak support dia berdekat. Jadi kayak seolah-olah tuh dia ngaku-ngaku jadi kakaknya si B tuh cowok ya. Terus kalau aku ada masalah selalu dibantu. Oh, ini kayak nusuk gitu gak sih? Nah, aku dengar si B deket sama kakak kelas. Oh, sumpah kakak kelasnya gak punya hati boy. Nah, aku bingung loh, katanya kakak kelas ini kakaknya si B. Terus aku bikin status. Nah, rupanya aku bawa nama gue kan. Sorry guys. Nah, terus si A ini rupanya dia tuh bikin status bawa-bawa nama kakak kelasnya. Kakak kelasnya tuh ada sendiri ya namanya, cuman aku ganti sama kakak kelas. Kalian tahu sendiri ya, captionnya gini, rindu kamu yang hatinya untuk aku, bukan kakak kelas. Dan ini dia tuh sebut nama kakak kelasnya di status dia. Status itu buat semua orang, jadi jaga-jaga, jadi pas-pas. Nah, pas itu aku privasi dari kelas ini. Nah, terus temen aku ada yang nge-SS. Jahat banget sih temennya, nggak tahu perasaan temennya juga. Terus lama-lama si B nembak dia, nembak si A, bukan kakak kelas. Nah, oke, lanjut lagi ya guys. Terus lama-lama si B nembak aku. Jadi sebenarnya itu salah kakak kelasnya juga, sama salah si cowoknya juga, karena si cowoknya kan lagi dekat sama si kakak kelasnya ini. Tapi ngapain juga kakak kelas ini bantu si A ini untuk dekat sama si B kalau kakak kelasnya itu suka sama si B. Sebenarnya terus terang aja sih, nggak usah kayak gini kan, jadi ada yang
dirugikan. Terus pas aku terima, oh jadi si A ini nerima si B, nerima cowoknya. Tapi ada kakak kelas yang WA aku, katanya si kakak kelas tersebut itu juga jadian sama si cowok. Cowoknya ini sumpah fuckboy, sumpah fuckboy. Terus aku nggak boleh ganggu, ya udah aku diem. Ngapain sih boy, mau aja lu diem. Kayak kalau lu jadi gue itu pasti bakalan, ya gue tahu sih kamu di kelas, tapi ya gimana dong, kan itu cowok aku, jadi aku berhak kayak, jadi aku berhak dong, ada hak dong buat melarang. Nah terus nanti si bodohnya itu cowoknya tuh juga punya cewek kelas tersebut. Jangan emosi teman. Nah terus aku dituduh, bentar guys ada suara air. Aku lepas aja deh, kayak gimana gitu. Lepas ya, bentar ya, sabar ya guys. Nah jadi gini deh. Nah udah aku lepas ya. Nah terus aku udah diem. Besoknya ada segerombolan datang ke kelas, terus ditanya di kelas, di depan kelasnya dia. Nah intinya tuh aku dikatain sama si kak kelas, sama yang jadian ini, barusan jadian itu, padahal si cowoknya tuh sebenarnya yang salah bukan dari si A nya, karena si A kan nggak tahu kalau si B itu lagi deket juga sama si kakak kelas. Setahunya si A, kakak kelas itu adalah kakaknya si B, dan itu salahnya mereka berdua, kakak kelas sama si A gitu menurut aku. Tapi nggak tahu menurut kalian, kalau pendapat kalian gimana, kalian tinggal komen di bawah. Aduh ada rambut, bentar. Dikata-katain PHO, jadi dia dikata-katain PHO guys. Pas dulu kan dekat aku sama mbak satunya lagi, sama kak kelas satunya lagi, dia lagi deket ya, aku curhat gini. Aku nggak tahu dia curhat apa sama si kak kelas lainnya. Terus si kak kelas yang ini, yang lainnya nih, yang dia lagi curhatin itu malah bilang gini, kamu itu udah PHO gak ngaku, kamu kemarin cerita apa ke si yang kak kelas yang diceritain sama dia. Bodoh kali ya, dia tuh nggak tahu tempatnya waktu dia curhat, karena dia mungkin udah kayak kacau gitu, dia mikirnya udah kemana-mana gitu ya, jadi dia asal cerita aja gitu. Kamu jelek-jelekin kak kelas si jadian sama si B itu di depan kelasku. Terus lah gini, bentar ya, ini butuh terjemah. Lah aku bingung kapan aku ngomong gitu, aku nangis diem, terus akhirnya aku jawab, oh dia nangis diem gini sambil nangis, kakak tuh ngomong dia diem sambil nangis gini guys. Terus itu kasihan banget. Terus dia jawab, Mbak, sumpah aku kapan jelek-jelekin sampean tuh kamu, jelek-jelekin kamu tapi dalam halusnya bahasa Jawa. Kalau kasarnya tuh awakmu kon dan lain sebagainya. Mbak, sumpah aku kapan jelek-jelekin sampean di depan mean. Demi Allah, aku berani Mbak. Aduh gini amat sih, gara-gara cowok satu, riwah dirinya, riwah. Kenapa kamu mau digitukan? Seharusnya kamu gak mau. Kalau kamu mau itu tandanya juga kamu salah sih sebenarnya, karena kamu juga mau aja. Udah tahu kakak kelasnya seperti itu, malah kamu kayak gitu. Sebenarnya kamu lanjut lagi. Nah, si mbak kakak kelas tadi yang dicurhatin sama dia, yang nggak tahu tempat dicurhat sama siapa itu, kakak kelasnya tuh diem jelang, dia ngadu, kayak dia ngadu mulut gitu ya sama si kakak kelas yang lagi jadian sama si B, yang katanya dia itu adiknya. Si kakak kelas yang dicurhatin itu ngotot, terus aku juga diem nangis, gak berani apa-apa. Terus mbak kakak kelasnya yang dicurhatin itu, dia bilang gini, kamu ngapain nangis? Pengen aku dicap jelek pengen aku dicap jelek
pin aku dicap jelek gimana sih, duh kita tahu, pin aku dicap jelek, pin aku